Alright guys, welcome back to my channel. Gimana kabar? Semoga pada baik ya. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang sangat keren menurut gua. Karena film ini alur ceritanya sangat dalam, sedih, campur aduk lah pokoknya. Film ini menceritakan asal muasal musuh utama Batman, yaitu Joker. Tapi gua di sini tidak membahas Batman ya, cuman mengisahkan kenapa seorang Joker menjadi jahat. Film ini berkisah tentang sosok Arthur Fleck alias Joker, seorang badut pembawa papan iklan berusia 40 tahun yang diperankan begitu baik dan keren abis pokoknya, yaitu oleh aktor berkebangsaan Amerika Joaquin Phoenix. Diceritakan hidup Arthur itu sangat tragis sekali. Ia dikisahkan menderita kelainan otak yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat atau suka tertawa sendiri. Oke, tanpa banyak ngabudah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Film diawali dengan aktor utama kita yaitu Arthur Fleck sedang mendandani wajahnya. Pekerjaan Arthur adalah seorang badut panggilan di perusahaan HH Got Talent di Gotham City. Kita lihat di sini Arthur sedang bersedih. Tapi Arthur harus profesional meskipun pekerjaan memaksanya untuk terlihat bahagia. Tapi Arthur tetap harus tersenyum. Kemudian Arthur dipanggil untuk bekerja di sebuah toko di mana dia harus menghibur pelanggan. Namun ada sekelompok berandal mencuri papan itu. Arthur pun tak tinggal diam, dia mengejar mereka. Tapi setelah tiba di sebuah gang, Arthur malah dikeroyok dan dipukuli. Sehingga hal ini membuat Arthur menjadi semakin sedih. Scene diperlihatkan Arthur yang lagi berobat ke psikiater yang bernama Deborah. Arthur bercerita tentang penyakitnya itu yang sering sekali tertawa sendiri. Dia pun bercerita sambil sedih, tapi tertawa. Lah, jadi bingung kan? Kemudian Deborah menyuruh Arthur untuk menuliskan sebuah diary. Di sini Arthur pun menuliskan sesuatu yang isinya, "Aku berharap kematianku lebih banyak menghasilkan uang daripada hidupku." Ketika saat di bus, Arthur tengah terlihat sedang menghibur anak kecil. Di situ juga ada ibunya yang mengatakan hal yang tak enak. Kejadian itu membuat Arthur semakin terpuruk lagi. Lalu penyakit Arthur pun kumat dan membuat semua orang di dalam bus menjadi risih. Sewaktu Arthur sudah sampai di rumah, dia melihat ibunya yaitu Fanny Fleck yang lagi sakit. Arthur mencoba untuk tersenyum di depan ibunya seolah-olah dia tidak punya masalah apa-apa agar ibunya tidak khawatir. Kemudian Arthur sedang menonton acara televisi kesukaannya, sekaligus aktor favoritnya yaitu Murray Franklin. Lalu Arthur sambil berhayal sedang berada di atas panggung. Arthur juga berharap bisa dipeluk karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Di suatu pagi Arthur lagi memperbaiki sepatunya yang rusak karena kejadian pengeroyokan itu. Dan datanglah sahabatnya yang bernama Randall memberikan sebuah pistol. Dia berkata untuk berjaga-jaga jikalau dikeroyok lagi. Kemudian Arthur dipanggil oleh bosnya untuk mengganti rugi di mana papan yang telah dirusak itu hancur. Di sini juga bosnya tidak memperdulikan sama sekali keadaan Arthur. Lalu Arthur meluapkan emosinya itu. Saat di lift, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sophie, janda beranak satu. Sepertinya di sini Arthur sangat menyukai cewek tersebut. Right, Mommy? Hey. Di pagi hari, Arthur selalu memperhatikan Sophie, di mana dia sedang bersama anaknya. Kemudian Sophie menemui Arthur. Di situ juga Arthur mengajak Sophie untuk pergi ke acara, di mana acaranya itu diisi oleh dia sendiri. Sementara itu Arthur yang lagi di rumah sakit sedang ada panggilan kerja, di mana dia harus menghibur semua pasien yang ada di situ. Saat berjoget-joget, tiba-tiba saja pistol Arthur tak sengaja terjatuh hingga membuat semua orang di situ merasa takut. Tak lama kemudian Arthur pun dipecat oleh bosnya dikarenakan dia ketahuan membawa sebuah pistol. Dikarenakan temannya yang bernama Randall memberitahukan kejadian di mana Arthur membawa sebuah pistol saat dia bekerja.
Di situ Arthur sangat kecewa dengan semua orang hingga dia merasa terpukul. Saat di dalam kereta, Arthur melihat seorang cewek sedang diganggu oleh 3 orang pria. Tapi Arthur hanya bisa diam dan melihatnya saja. Ketika itu juga penyakit Arthur kumat. 3 orang pria itu lalu menghampiri Arthur. Mereka semua merasa Arthur telah meledeknya. Kemudian pria itu memukulnya tanpa sebab. Arthur yang merasa emosi lalu dia mengeluarkan pistolnya dan menembaki mereka semua sampai mati. Di sini Arthur merasakan tubuhnya sangat segar, bugar, dan pikiran pun serasa lepas setelah membunuh dan meluapkan emosinya itu. Kemudian Arthur menari sambil menenangkan pikirannya. Setelah merasa lega, lalu Arthur menemui Sophie dan langsung mencipoknya. Di saat Arthur nonton TV, Arthur mendengar Thomas Wayne membahas tentang pegawainya yang terbunuh oleh seseorang yang memakai tampilan badut dan mengata-ngatainya. Di sini Arthur merasa marah karena Thomas Wayne menyudutkannya. Until those kind of people change for the better. Miss Wayne, thank you for coming in this morning. Lalu Arthur menemui Deborah untuk berobat lagi. Kemudian Arthur ingin mulai bercerita, akan tetapi Deborah tidak menanggapinya. Arthur merasa kecewa dengan Deborah yang tidak mendengarkan ceritanya, dan Arthur pun kesal. Kemudian Deborah berkata bahwa institut ini sudah ditutup dikarenakan kekurangannya dana, dan ini yang terakhir kita bertemu. Malam harinya Arthur bersiap-siap pergi ke acara stand up komedi. Di situ juga terlihat ada Sophie. Di saat Arthur ingin stand up, tiba-tiba saja penyakitnya itu kumat lagi, sehingga membuat semua orang canggung. Arthur mencoba untuk mengontrol penyakitnya, lalu kemudian melanjutkan stand up meskipun tidak lucu. Tapi Arthur tetap melanjutkannya. No, I won't, Ma. I'm good one. You know, smile. Setelah selesai pertunjukannya, Arthur jalan bareng dengan Sophie. Terlihat mereka kini semakin dekat. Saat tiba di rumah, Arthur melihat surat yang akan dikirimkan oleh ibunya. Isi surat itu menunjukkan permohonan bantuan untuk Arthur. Di surat itu juga tertulis bahwa Thomas Wayne adalah ayahnya Arthur. Arthur juga mengetahui mengapa Thomas Wayne itu meninggalkan ibunya, dikarenakan mereka berbeda derajat. Kemudian Arthur pun pergi untuk menemui ayahnya. Setelah sampai, dia bertemu dengan anaknya Thomas Wayne, yaitu Bruce Wayne, di mana dia adalah Batman di cerita lain. Di situ juga ada Alfred. Arthur menceritakan bahwa Arthur itu adalah anaknya Fanny Flagg dan mengetahui hubungan Thomas Wayne dengan ibunya. Lalu Alfred menceritakan bahwa Fanny Flagg itu sakit jiwa. Arthur yang tak terima lalu mencekik Alfred. Kemudian Arthur pergi begitu saja. Ketika Arthur pulang, tiba-tiba ada ambulan. Ternyata penyakit ibunya itu semakin kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Arthur dihampiri oleh detektif dan menanyai hal pembunuhan 3 orang di kereta waktu itu. Ternyata sebelumnya mereka bertanya kepada ibunya Arthur tentang pembunuhan itu, sehingga membuat ibunya kaget dan langsung pingsan. Arthur pun menjawab dengan santai dan dengan rasa tidak bersalah bahwa dia tidak merasa membunuhnya. Kemudian Arthur kembali melihat ibunya. Saat melihat sebuah televisi, Arthur kaget karena idolanya Murray Franklin itu memposting dirinya yang tampil dengan menyedihkan, dan parahnya Murray menjelek-jelekannya. Arthur pun mulai merasa jengkel dan kecewa dengan idolanya itu. Saat tiba di apartemen, Arthur melihat televisi dan menyaksikan para demonstran yang sedang berdemo mengenai orang miskin itu tidak lebih baik dari seorang badut. Di situ juga Thomas Wayne meledek kota Gotham sebagai kota badut. Dengan adanya kesempatan itu, Arthur pergi untuk menemui Thomas Wayne. Setelah bertemu, Arthur bertanya, dia adalah anaknya Fanny Flagg dan menanyakan apakah benar dia itu adalah anaknya Thomas Wayne. Namun jawaban Thomas Wayne sama seperti Alfred, bahwa Fanny Flagg itu gila, dan satu lagi, Arthur itu adalah anak adopsi dari Fanny Flagg. Karena dulu waktu Fanny Flagg bekerja di rumahnya Thomas Wayne, Fanny Flagg mengalami kesehatan mental dan dia juga pernah dirawat di rumah sakit jiwa, sehingga Thomas Wayne memecatnya. Arthur yang merasa sangat sedih tidak percaya dengan perkataan Thomas. Arthur mengatakan mengapa semua orang itu jahat padanya, sedangkan dia itu tidak mengharapkan apa-apa, terutama kepada Thomas Wayne. Namun tiba-tiba saja penyakit Arthur kumat lagi. Thomas yang merasa kesal langsung memukul Arthur.
Kita kembali diperlihatkan di mana Arthur yang merasa depresi putus asa terpukul. Di mana dia yang menginginkan kasih sayang seorang ayah, tapi Thomas Wayne malah memperlakukannya dengan cara begitu. Setelah merasa kesal dan depresi, lalu Arthur tidur di dalam sebuah kulkas. Suatu pagi Arthur ditelepon dan diundang ke acara idolanya yaitu Murray Franklin untuk menjadi bintang tamu. Tanpa pikir panjang, Arthur pun menyetujuinya. Sebelum berangkat, dia menyempatkan terlebih dahulu ke rumah sakit jiwa untuk melihat data ibunya. Apakah benar ibunya itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa? Petugas itu mengatakan bahwa Fanny Flagg pernah dirawat di sini sekitar 30 tahun yang lalu. Kemudian Arthur merebut data itu secara paksa untuk memastikannya. Setelah membaca data-data itu, ternyata benar saja sang ibu itu gila. Di mana di situ juga pacarnya sang ibu menganiaya Arthur waktu kecil. Di situ juga tertulis bahwa ibunya membiarkan sang anak dianiaya oleh sang pacar. Di situ Arthur menangis histeris, lalu kemudian penyakitnya Arthur kambuh lagi. Kemudian Arthur pulang. Lalu dia masuk ke apartemennya Sophie. Secara aneh, Sophie tidak mengenali Arthur. Yang dia tahu Arthur hanyalah tetangga dekat apartemennya saja. Di sini terkuak jadi kebersamaan Sophie dan Arthur selama ini hanyalah hayalan belaka dan tidak nyata. Pada pagi harinya Arthur berkunjung untuk menemui ibunya. Arthur yang sedang emosi mengatakan bahwa hidupnya itu hanyalah komedi sambil dia membekam ibunya hingga maut. Saat di rumah, Arthur mempersiapkan diri untuk tampil di acaranya Murray. Beberapa kemudian bel rumahnya terdengar. Setelah dibuka ternyata dia adalah Randall dan Gary. Mereka mengucapkan berbela sungkawa. Di sini Randall menjelaskan semuanya ke Arthur, bahwa dia telah diinterogasi oleh polisi tentang pembunuhan di kereta itu. Dan Randall menyangka yang membunuhnya adalah Arthur. Tak disangka Arthur langsung menusuk Randall secara membabi buta hingga tewas. Gary yang di sana pun merasa kaget dan ketakutan. Kemudian Arthur memperbolehkan Gary untuk pergi, dikarenakan hanya dialah orang yang satu-satunya baik padanya. Di sini kita lihat di mana Arthur berubah 360 derajat dikarenakan tekanan yang dihadapinya. Dari sinilah pikiran jahatnya muncul hingga melahirkan jati dirinya sebagai Joker yang keji dan menjadi seorang pembunuh. Saat ingin pergi, tiba-tiba saja dia melihat polisi dari belakang dan Arthur pun langsung lari tercirit-cirit. Arthur berlari ke dalam kereta di mana di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang berkostum yang akan melakukan demo. Kemudian Arthur memancing keributan. Saat polisi itu menghampiri, tiba-tiba saja mereka dikeroyok hingga mukanya menyeng. Saat di studio, Arthur langsung ditemui oleh Murray. Murray berkata mengapa dia berpakaian seperti badut. Apakah kamu ingin berdemo untuk menantang pemerintah? Arthur mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu semua. Arthur hanya ingin berpenampilan keren saja. Dan Murray pun memakluminya. Arthur meminta tolong kepada Murray. Jika acaranya dimulai, dia ingin dipanggil dengan nama Joker. Dan Murray pun menyetujuinya. Tak lama kemudian Arthur pun dipanggil. Dengan pedenya, Arthur melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya. Saat duduk, Arthur mencoba untuk melihat bukunya. Dia mencoba untuk berstand up, akan tetapi tidak ada yang ketawa sama sekali. Kemudian Arthur lanjut curhat, bahwa hari-harinya terasa sangat berat. Dia juga bercerita bahwa dia telah membunuh 3 orang pria di dalam kereta. Namun Murray dan semuanya tidak mempercayai akan hal itu. Akan tetapi Arthur mengatakan yang sebenarnya. Dia menganggap bahwa membunuh adalah hal yang paling lucu. Kemudian Murray mengira bahwa Arthur adalah dalang dari demonstran tersebut. Namun Arthur mengelak bahwa dia hanya membunuh orang-orang yang jahat saja. Arthur berkata mengapa akhir-akhir ini semua orang menjadi jahat, yang dimana pria itu adalah penjahat. Dan mengapa juga Thomas Wayne malah berduka kepada 3 orang yang jahat itu. Dan Arthur pun berkata bahwa Murray sendiri adalah orang yang sangat jahat. Murray mengundang Arthur hanya untuk mengolok-oloknya saja. Lalu kemudian Arthur menembak Murray tepat di kepalanya. Hingga membuat semua orang lari tercirit-cirit.
Lantas peristiwa itu menjadi berita besar di seluruh kota Gotham City. Kemudian Arthur ditangkap dan diborgol di dalam mobil. Dia melihat ke arah jalanan yang sangat kacau dikarenakan pernyataannya di acara televisi, sehingga membuat Arthur tertawa. Lalu tiba-tiba saja mobil polisi tersebut ditabrak. Beberapa orang pun kemudian membantu Arthur untuk keluar dari mobil tersebut. Sementara itu Thomas Wayne, sang istri dan anaknya mencoba untuk mencari jalan yang aman. Namun mereka malah diikuti seseorang. Dan orang itu langsung membunuh ibu dan ayahnya Bruce Wayne. Kemudian Arthur pun sadar dia dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memujinya. Arthur pun merasa sangat bahagia karena ada orang yang mengerti perasaannya. Lalu Arthur dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia sedang tertawa di saat mengingat Thomas Wayne mati. Kemudian di situ juga dia ditanyai oleh psikolog, "Mengapa kamu tertawa?" Namun Arthur menjawab, "Kamu tidak akan mengerti." Dan kemudian kita diperlihatkan Arthur sedang berjalan, di mana kakinya itu dipenuhi dengan bercak darah, bahwa kemungkinan psikolog itu juga dibunuh. Dan film pun tamat. Nah, gimana guys? Menurut kalian film ini sangat keren bukan? Dan yang lebih menakjubkannya, kalian tonton aja full filmnya dan simak baik-baik gimana alurnya. Kalian akan merasakan dimana akan mengalami penghayatan seakan-akan kita mengalami hal itu. Nak barak besek kurabi kucai kulaib, yang artinya jangan menyakiti hati seseorang yang berbuat baik pada kita. Oke lah, sepertinya segitu dulu di pembahasan kali ini, dikarenakan saya akan pergi ketemuan dengan Ariana Granat. Oke, sampai ketemu di next video.